Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu kan banyak tempat terbuka, Pak. Dan kita itu kalau di Masjidil Haram banyak sholatnya itu di pelataran, Pak. Jadi sedikit yang di dalam, Pak. Ya, jadi yang di pelataran dalam itu tempat tawaf itu nggih mboten wonten apa namanya? Penutupnya. Kemudian yang di atas rooftop juga mboten wonten penutupnya, ya kan. Kemudian yang di pelataran depan itu juga nggak ada penutupnya. Zaman sekarang kalau kita umroh itu, kemarin terakhir saya umroh dan insya Allah semoga Allah mudahkan bentar lagi saya umroh juga, itu full, Pak. Jadi sekarang itu orang sholat setiap sholat 5 waktu pelataran luar pun tuh full sekarang, full. Jadi kalau Anda datang pas adzan, ya sholatnya ya di pelataran luar full sampai jalanan aspal nih. Bayangkan ketika hujan, ya kebijakan seorang imam itu penting, ya kan, itu kan ijtihad pribadi. Ya mungkin mereka dalam mindset berpikir dia hujan ini bisa membahayakan atau bisa mengganggu jamaah. Ya bagaimana dia hujan, sholat kehujanan dan sebagainya. Tidak sedikit di antara yang bawa anak-anak, ya dan sebagainya. Itu ijtihad, ya. Paling tidak kan itu menunjukkan kebijakan dia memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya, ya, memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya gitu, ya. Itu jadi yang saya maksud itu bukan kebijakannya benar atau tidak, yang saya maksud adalah bagaimana kebijakannya memperhatikan orang yang dipimpinnya. Sama kalau kita misal nanti imam di rest area jangan baca Ar-Rahman gitu, ya. Orang mau sholat di rest area kita baca Ar-Rahman, nah itu nanti masuk wa imamu qaumin fahum lahu karihun. Lang orang di rest area pengen sholat cepet-cepet kita bacanya Ar-Rahman, nggak bisa, nggak bijak dong gitu, ya. Ya jadi kalau di rest area bacanya kulhu mboten napa-napa gitu, ya. Nah itu lebih baik gitu, ya dan lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksud, ya. Tapi ini juga ini penafsiran yang paling utama itu justru imam sholat, karena ini berkaitan dengan sholat. Tapi ada sebagian ulama menarik mengkiaskan kepada imam yang lainnya seperti pemimpin suatu daerah dan lain sebagainya, ya. Tapi yang paling utama adalah imam sholat. Maka penting untuk bagi DKM masjid dan lain sebagainya, ya, sebelum mengambil kebijaksanaan itu musyawarah mufakat terlebih dahulu. Dan seandainya memang mau memutuskan sholat itu panjang dan lain sebagainya, mending dikabarkan dulu kepada para jamaah sehingga jamaah tahu, ya. Misal Masjid Ar-Royan 1 malam 1 juz, ini misal kan jamaah nanti tahu, oh iya kalau aku mau ke Ar-Royan berarti sholatnya nanti 1 juz tarawehnya, jadi dia siap gitu, ya. Jangan tiba-tiba kita disuruh imam di musola kecil langsung ngimami 1 juz, nah ini salah kaprah di situ, ya. Kecuali ada pengumuman dan sebagainya. Jadi itu yang saya maksud, Pak, ya. Jadi itu ijtihadnya beliau. Saya cuma menyampaikan cerita saja, ya. Itu ijtihadnya beliau melihat ada hujan, ya, kemudian dipercepat sholatnya, ya.